Selamat hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus buat saudara yang hadir di tempat ini dan juga buat saudara yang ibadah online dimanapun saudara berada. Betapa hari ini hari kebangkitan merupakan hari yang luar biasa, begitu penting, bahkan Alkitab mengatakan sangat penting buat saudara, buat saya sebagai orang yang percaya. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Kematian, kebangkitan merupakan hal yang sangat penting. Amin. Saudara, para kipas-kipas, mohon maaf hari ini kurang nyaman karena salah satu AC-nya mati. Jadi hari ini adalah hari yang begitu penting. Sangat penting kata Alkitab. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dalam Alkitab saudara ada 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari keempat Injil ini secara keseluruhan ada 89 pasal. 4 pasal menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Sisanya 85 pasal menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya sampai hari terakhirnya. Dari 85 pasal, ada 27 pasal yang menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus 8 hari terakhir. 8 hari terakhir. Jadi saudara bisa bayangkan, 8 hari diceritakan dalam 27 pasal. Begitu banyak. Apa yang sesungguhnya Roh Kudus mau tekankan sama saudara? Roh Kudus mau menekankan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetapi kenyataannya, dunia merayakan kelahiran atau merayakan Natal lebih meriah daripada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Seharusnya kita merayakan kematian kebangkitan lebih meriah lagi daripada kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingat baik-baik apa yang kita rayakan hari Jumat kemarin adalah hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita rayakan hari ini hari kebangkitan adalah kejadian yang terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Amin. Dan merupakan kejadian yang sangat penting buat saudara, buat saya sebagai orang percaya. Alkitab mengatakan sangat penting. Kenapa sangat penting? Perhatikan baik-baik. 1 Korintus 15 ayat 3-6. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Di sini Paulus berkata begini, sebab yang sangat penting, katakan bersama saya, sangat penting. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa yang sangat penting dalam Alkitab saudara yang bisa saudara pelajari bukan tentang hukum Taurat atau tentang apapun. Saya percaya semua yang ada dalam Alkitab saudara adalah nafasnya Allah. Semuanya penting. Tetapi apa yang paling penting dalam Alkitab saudara? Apa yang paling penting dalam kitab suci saudara? Dalam seluruh kitab suci saudara. Paulus berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa yang sangat penting? Yang pertama, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yang kedua, bahwa ia telah dikuburkan. Yang ketiga, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yang keempat, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya, kemudian kepada siapa lagi? 500 saudara sekaligus. Jadi saudara, kalau saudara baca ayat ini, apakah saudara bisa melihat penekanan Roh Kudus di sini? Saya berdoa supaya saudara bisa melihat apa yang paling penting dari seluruh kitab suci saudara. Bahwa ia telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kepada murid-muridnya, dan kepada 500 saudara sekaligus. Ini sangat penting. Ini yang paling penting yang bisa saudara pelajari. Amin. Peristiwa Yesus menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Kejadian ini, penampakan diri secara fisik kepada 500 saudara sekaligus.
terjadi di sekitar daerah Galilea. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus harus menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus? Kenapa? Kalau Yesus hanya menampakkan diri kepada satu orang, kepada Kefas, maka orang dapat berkata, dia halusinasi. Kalau Yesus hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada yang 11, maka orang dapat berkata, oh ini mereka bersama-sama bersekongkol untuk berbohong. Karena mereka murid-muridnya. Tetapi kalau Yesus menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus, maka orang tidak dapat berkata halusinasi. Orang tidak dapat berkata bersama-sama bersekongkol untuk berbohong. Bagaimana mungkin 500 orang berhalusinasi bersama-sama? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin 500 orang bersama-sama bersekongkol berbohong? Nggak bisa. Mungkin bisa pada awalnya, tapi tetap aja banyak yang bocor mulutnya. Kita dibayar untuk bersekongkol. Nggak mungkin. Kenapa? Ini membuktikan bahwa kebangkitan Yesus merupakan hal yang nyata, hal yang real, dan merupakan hal yang sangat penting selain daripada kematian Yesus Kristus. Amin. Ini hal yang nyata, ini hal yang sangat real. Itu sebabnya hari ini saya mau saudara percaya bahwa dia benar-benar sudah bangkit. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah kebangkitan Yesus, supaya hari ini saudara mengerti dan saudara bisa berjalan dalam hidup kebangkitannya. Amin. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Perhatikan baik-baik, batunya diambil dari kubur bukan untuk supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Bukan. Ingat, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, tidak terbatas ruang dan waktu. Amin. Tubuh Yesus yang dibangkitkan tidak terbatas ruang dan waktu. Satu hari nanti saudara dan saya juga mengenakan tubuh yang demikian. Jadi batunya diambil dari kubur bukan untuk supaya Yesus bisa keluar dari kubur. Sekalipun batunya tidak diambil dari kubur, Yesus tetap bisa keluar dari kubur. Kenapa batunya diambil dari kubur? Supaya orang yang ada di luar kubur bisa masuk ke dalam, melihat kuburnya kosong karena Yesus sudah dibangkitkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur itu. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Keduanya berlari bersama-sama, Petrus dan Yohanes. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Yohanes berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam, Yohanes menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Alkitab sangat spesifik memberitahukan kain kapan terletak di tanah. Artinya ada satu hal yang signifikan. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Yesus betul-betul bangkit. Kebangkitannya adalah hal yang nyata, hal yang real. Kain kapan terletak di tanah merupakan satu bukti bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Karena ada begitu banyak orang yang berkata, oh mayatnya dicuri orang. Salah satunya adalah Maria. Maria berkata, mayat Tuhan dicuri orang. Kalau orang mengatakan mayat Tuhan dicuri orang, kenapa kain kapannya terletak di tanah? Ini nggak masuk akal. Buat apa pencurinya capek-capek mencuri mayat Yesus, tapi dia buka dulu kain kapannya? Kemudian dia tinggalin. Nggak mungkin. Mau juga diambil semuanya. Kenapa? Karena kain kapannya sangat mahal sekali. Ingat siapa yang menguburkan Yesus? Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya raya. Dia mengapani Yesus dengan kain kapan yang terbuat dari lenan halus. Sangat mahal harganya. Jadi kebangkitan Yesus terjadi sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa berkata halusinasi. Kebangkitan Yesus terjadi sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa berkata bersama-sama berkomplot, bersekongkol untuk berbohong. Bagaimana mungkin 500 saudara sekaligus berhalusinasi
dan bersama-sama bersekongkol untuk berbohong. Nggak mungkin. Kebangkitan Yesus terjadi sedemikian rupa, sehingga orang tidak bisa berkata, tubuh Yesus dicuri orang, karena kain kafannya terletak di tanah. Untuk apa pencurinya capek-capek membuka kain kafannya dan mengambil tubuhnya? Nggak mungkin. Kebangkitan Yesus adalah hal yang nyata. Adalah hal yang real, betul-betul terjadi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kenapa ini begitu penting? 1 Korintus 15, ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, jika Kristus tidak dibangkitkan, kalau sampai Yesus nggak bangkit, dan iblis tetap mau semua orang jangan sampai percaya kalau Yesus bangkit. Itu sebabnya berita yang tersiar, kalau saudara baca terus ayat sesudah kebangkitan Yesus, mereka menyogok serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus, supaya mereka berbohong. Mereka menerima uang dan mereka berbohong. Dan Alkitab mengatakan sampai sekarang berita itu tersiar, bahwa tubuh Yesus dicuri orang. Karena si jahat tidak pernah mau saudara tahu dan saudara percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Jika Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Sia-sia imanmu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya mau jelaskan sama saudara. Kalau sampai Yesus nggak bangkit, imanmu sia-sia. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ingat baik-baik, Alkitab berkata, dia diserahkan karena pelanggaran kita. Yesus diserahkan. Ini Yesus. Dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Dia diserahkan. Karena pelanggaran kita. Pelanggaran kita, dosa kita ditanggungkan di tubuhnya Yesus. Dia tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa. Dia menjadi dosa karena kita. Karena semua dosa kita ditanggungkan di tubuh Yesus. Kemudian Allah menghukum semua dosamu di tubuhnya Yesus. Yesus mati. Yesus dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan tanpa dosamu lagi. Amin. Dia dibangkitkan tanpa dosamu lagi. Artinya apa? Ketika dia bangkit, adalah bukti bahwa semua dosamu sudah diampuni. Amin. Dan imanmu tidak menjadi sia-sia. Amin. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Kebangkitan Yesus merupakan tanda bukti, kwitansi, risip. Semua dosamu sudah diampuni. Dan hari ini kamu menjadi orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi saya punya kabar baik, kebangkitan Yesus real, nyata. Yesus sudah bangkit, imanmu tidak menjadi sia-sia dan kamu sudah dibebaskan dari dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, Yesus sudah bangkit. Imanmu gak sia-sia. Kamu sudah bebas dari dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, di sini kata melihat muncul sebanyak 3 kali. Betul? Kata melihat muncul sebanyak 3 kali. Dan ketiga-tiganya memiliki terjemahan yang berbeda-beda. Dan memiliki arti yang berbeda-beda. Itu sebabnya perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani begitu kaya. Kalau bahasa Indonesia melihat ya melihat. Kasih ya kasih. Bahasa Inggris love ya love. Tapi kalau bahasa Yunani begitu kaya. Satu kata bisa 4 terjemahannya. Dan artinya berbeda-beda. Masing-masing punya tingkatannya. Kayak misalkan kasih. Love. Ada agape, ada storge, ada eros, ada filio. Macam-macam tingkatannya. Begitu juga dengan kata melihat di sini. Ada muncul sebanyak 3 kali. Yang pertama di ayat yang ke-5. Ia menjenguk ke dalam, Yohanes, dan melihat kain kapan terletak di tanah. Kata melihat di sini, terjemahannya dalam bahasa Yunani adalah blepo. Yang artinya melihat dengan mata secara fisik. Seperti sekarang saya melihat saudara secara fisik. Blepo. Kemudian yang kedua, di ayat yang ke-6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia, Petrus,
Melihat kain kapan terletak di tanah. Kata melihat di sini yang kedua, Petrus melihat kain kapan. Melihat di sini terjemahannya adalah theoreo. Dalam bahasa Inggris saudara menemukan kata teori. Apa teori? Logical reasoning. Dia melihat, seeing with logical reasoning. Dia melihat dan berpikir secara logika. Kenapa batunya nggak ada? Kenapa kain kapan terletak di tanah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dia berpikir secara logik. Dia ragu. Nah kemudian yang ketiga, ayat yang ke-8. Maka masuklah juga murid yang lain, Yohanes. Yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Kata melihat di sini adalah eido, intuitive seeing. Dia melihat dan dia mendapat pewahyuan dan dia percaya. Wow. Jadi ada tiga kata di sini melihat. Blepo, melihat dengan mata secara fisik. Yang kedua, theoreo, melihat dan berpikir secara logika. Kenapa ya batunya nggak ada ya? Kenapa ya kain kapannya terletak di tanah ya? Kenapa? Dan dia ragu. Kemudian yang ketiga adalah eido, melihat, mendapat pewahyuan dan dia percaya. Siapa yang mendapat pewahyuan? Yohanes. Karena Tuhan pernah berkata, kalau saudara baca Injil Yohanes, Yohanes mendapat pewahyuan waktu Yesus berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus mengobrak-abrik pedagang di bait Allah. Yesus berkata begini, rubuhkan bait Allah ini, rubuhkan bangunan ini. Aku akan bangun dalam 3 hari. Dan Yohanes berkata, yang dimaksudkan adalah tubuhnya. Dia mendapat pewahyuan. Jadi waktu dia melihat kain kapan terletak di tanah, Yesus nggak ada lagi mayatnya. Dia mendapat pewahyuan. Dia bangkit. Yohanes percaya. Jadi, Petrus adalah laki-laki pertama yang dijumpai Yesus setelah kebangkitan. Maria adalah wanita yang pertama yang dijumpai Yesus setelah kebangkitan. Yohanes adalah orang yang pertama yang percaya Yesus bangkit. Dia dapat pewahyuannya. Amin. Dan saya mau selalu mengerti, ketika orang mendapat pewahyuan Yesus bangkit, dia akan berjalan dalam hidup kebangkitan Yesus. Apa rahasianya? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di situ kata, murid yang dikasihi, murid yang dikasihi. Kalau saudara percaya, saudara adalah orang yang disayang Tuhan. Hari ini kamu akan menerima pewahyuan yang lebih lagi tentang kebangkitan Yesus daripada orang yang lain. Dan ketika saudara menerima pewahyuan tentang kebangkitan, saudara akan berjalan dan hidup dalam kebangkitan Yesus. Di mana dosa, kutuk, kematian ada di belakang saudara. Dan saudara hidup dalam hidup kemenangan. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara siap terima pewahyuan lebih lagi tentang kebangkitan Yesus? Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. 11, 12. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dia melihat ke dalam kubur. Apa yang Maria lihat? Tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Maria melihat ada 2 malaikat, satu duduk di sebelah bagian kepala, satu duduk di bagian kaki, di tempat di mana Yesus berbaring. Mayat dibaringkan, saya percaya ada darah di sana. Betul? Ada darah di sana. Pertanyaan saya, sesungguhnya apa yang Maria lihat? Apa yang dia lihat? Dia lihat tutup pendamaian. Tutup pendamaian. Tutup pendamaian adalah bagian atas dari tabut perjanjian. Seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, tabut perjanjian adalah sebuah kotak yang di dalamnya ada 3 buah benda. 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Taurat, buli-buli emas berisi dari mana? Tongkat Harun yang bertunas. Ketiga benda ini menggambarkan dosa dan pemberontakan bangsa Israel. Allah menyuruh menaruh ketiga benda ini yang merupakan gambaran dosa dan pemberontakan. Dan Allah suruh tutup dengan tutup pendamaian. Dan imam besar setahun sekali masuk ke dalam ruang Maha Kudus, memercikan darah di antara kedua kerub. Di atas tutup pendamaian. Untuk apa? Mendamaikan bangsa Israel dengan Allah karena dosanya. Dan ketika imam memercikan darah, apa yang terjadi? Pendamaian terjadi.
Darah mendamaikan bangsa Israel dengan Allah karena dosanya. Tidak lagi ada penghukuman. Mereka hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan semuanya ini berbicara tentang pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah selesai. Ketiga benda ini ditaruh di dalam tabut. Dosamu ditanggungkan di tubuh Yesus. Amin. Darah di atas tutup pendamaian berbicara tentang darah yang tercurah di atas kayu salib. Selesai. Pendamaian terjadi. Jadi waktu Maria melihat dua malaikat, satu di bagian kepala, satu di bagian kaki, tempat di mana mayat Yesus dibaringkan, ada darah di sana. Apa yang Maria lihat? Maria melihat pekerjaan Yesus sudah selesai. Amin. Dia sudah selesaikan segala sesuatu. Dia sudah ampuni dosamu. Dia sudah bayar semua hutang dosamu. Dan dia sudah tidak ada lagi di sana. Dia sudah bangkit sebagai pembenaran kamu. Alkitab berkata, mereka yang dibenarkan karena iman, mereka hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak lagi ada penghukuman. Amin. Berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat selanjutnya, perhatikan ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ibu, mengapa engkau menangis? Maria menangis. Di sini kita bisa melihat Maria begitu mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab pernah menceritakan Tuhan pernah mengusir 7 roh jahat dari tubuh Maria. Betul? Dan kenapa Maria mengasihi Tuhan? Kenapa dia begitu mengasihi Tuhan? Karena dia tahu dosanya yang banyak sudah diampuni. Yesus berkata, banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Jadi dia tahu dosanya yang banyak sudah diampuni. Itu sebabnya dia sangat mengasihi Tuhan. Tetapi dia tidak punya iman kalau Yesus bangkit. Tuhanku diambil orang. Dia tidak punya iman kalau Yesus bangkit. Tetapi saya percaya. Tuhan akan berperkara sama orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memiliki hati untuk Tuhan, sekalipun doktrinnya belum benar. Daripada orang-orang yang doktrinnya sudah benar, tapi nggak punya hati untuk Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik, 14-16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ayat 14, perhatikan baik-baik. Sesudah berkata demikian, Tuhanku diambil orang. Dia nggak percaya Yesus bangkit. Apa yang terjadi? Ia menoleh ke belakang. Dia melihat Yesus berdiri di sana. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertama kali Yesus memanggil Maria. Yesus memanggil Maria dengan sebutan ibu. Betul? Ibu. Kenapa? Karena dia tidak percaya Yesus bangkit. Itu sebabnya Yesus hanya melihat dia sebagai ciptaan pada umumnya. Kayak tidak ada relationship sama sekali. Waktu Yesus berkata, "Ibu", dia mau menyatakan, "Aku adalah pencipta, kamu adalah ciptaanku." Umum. Dia melihat Maria seperti pada umumnya, ciptaannya. Seperti saya melihat saudara di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, umum. Tapi kalau saya memanggil Domi, artinya apa? Saya kenal Pak Domi. Punya relationship. Ezra, saya tahu dia. Yang kedua kali. Tapi kalau saya panggil bapak-bapak, saya hanya melihat ibu-ibu, saudara hanya secara umum. No relationship. Tapi yang kedua kali, Yesus memanggil Maria. Dia panggil begini,
Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria artinya apa? Ada relationship. Dia tahu betul siapa namanya. Dengan kata lain, itu sebabnya tadi saya katakan, Maria dia tidak punya doktrin yang benar tentang kebangkitan Yesus. Tapi dia mengasihi Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan berperkara sama orang ini. Sampai orang ini percaya. Amin. Itu sebabnya yang kedua kali Yesus memanggil Maria dengan sebutan apa? Maria. Kenapa? Waktu Yesus memanggil Maria dengan sebutan Maria, Yesus mau menyatakan dirinya. Aku adalah penebusmu, kamu adalah milikku. Amin. Kamu adalah milikku. Ingat baik-baik, selama saudara tidak percaya, Yesus bangkit. Selama saudara tidak percaya, dia sudah bangkit dari kematian. Maka saudara tidak dapat berjalan dan hidup dalam hidup kebangkitan Yesus. Saudara akan menjadi sama seperti orang-orang yang tidak percaya. Tapi kalau hari ini saudara percaya Yesus bangkit, maka dia akan melihat saudara. Bukan hanya ciptaannya, tapi dia melihat saudara sebagai miliknya. Dia penebusmu. Kamu adalah miliknya. Dan kalau kamu adalah miliknya, dia tahu betul setiap detil saudara. Dia tahu namamu. Dia mengasihimu. Dan dia sangat peduli sama saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, Yesus sudah bangkit. Amin. Dia penebus dan hari ini kamu adalah milik. Kalau kamu percaya, maka dia akan melihat saudara bukan hanya sebagai secara umum ciptaannya. No, tapi dia akan melihat kamu milikku. Kamu menjadi milik Yesus. Dia tahu betul namamu siapa. Dia tahu setiap detil. Dia tahu apa yang kamu hadapi. Dia tahu permasalahanmu. Dia peduli dan dia mengasihimu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. 17, 18. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegangi aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini pertama kalinya Yesus berkata, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Sebelumnya Yesus hanya berkata, Bapakku, Bapakku, Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku dan Bapa adalah satu. Ini pertama kalinya Yesus berkata, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Amin. Perhatikan baik-baik. Allah yang menciptakan langit bumi bersama isinya. Allah yang membelah laut merah. Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Setelah apa yang dia kerjakan di atas kayu salib setelah kebangkitan. Hari ini Allah yang sama adalah Bapa saya, Bapa saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi miliki kesadaran, percaya Yesus sudah bangkit dari kematian. Kamu menjadi miliknya. Dia Bapamu, kamu anaknya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, ayat 19. Perhatikan baik-baik. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih tahu sama saudara, kebangkitan Yesus memberikan kemenangan sama saudara. Ada 3 area kemenangan. Yang pertama, menang atas ketakutan. Yang kedua, menang atas ketidakpercayaan. Yang ketiga, kemenangan atas kegagalan. Yang pertama, kemenangan atas ketakutan. Di situ dikatakan tadi, murid-muridnya takut. Berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Takut apa? Takut ditangkap, takut dianiaya, takut dibunuh. Tetapi Yesus datang kepada mereka dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak menghardik ketakutan mereka. Tahukah saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu, bahwa kelompok orang yang masuk ke dalam neraka yang pertama adalah tidak percaya, yang kedua takut. Tidak percaya dan takut. Dan mereka takut
Tetapi waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus tidak menghardik ketakutan mereka. Tapi Yesus malah berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saya percaya kebangkitan Yesus bukan untuk menghakimi saudara. Kebangkitan Yesus untuk memberikan damai sejahtera bagi saudara. Damai sejahtera bagi kamu. Shalom, peace be unto you. Sesudah berkata demikian, Yesus melakukan ini. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, shalom, damai sejahtera bagi kamu, peace be unto you. Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Shalom. Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Peace be unto you. Shalom alaihim. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Shalom dalam bahasa aslinya itu adalah Irene. Bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya adalah shalom yang artinya health, wholeness, prosper. Dan kata shalom, akar katanya adalah shalem, yang artinya sudah dibayar. Dengan kata lain, waktu Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, dia menunjukkan tangannya. Dengan kata lain, dia mau berkata gini, kesehatanmu sudah aku bayar. Amin. Perlindunganmu sudah aku bayar. Keutuhanmu sudah aku bayar. Berkatmu sudah aku bayar. Amin. Dan itu sebabnya saya mau kasih tahu saya, jangan takut. Saudara yang sakit, jangan takut. Kesehatanmu sudah dibayar. Amin. Saudara yang takut ada virus, ada kuman, nggak mau keluar rumah hari ini. Jangan takut, perlindunganmu sudah dibayar. Amin. Bilang sama kiri kananmu, semuanya sudah dibayar. Jangan takut. Amin. Kemudian dikatakan, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Murid-murid bersukacita. Kata bersukacita di sini, dalam bahasa aslinya, akar katanya sama dengan damai sejahtera. Apa yang saya mau sampaikan? Damai sejahtera datang ketika mereka melihat Tuhan. Melihat Tuhan yang bangkit. Damai sejahtera saudara akan datang ketika saudara melihat pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai. Sehingga kesadaranmu berkata, jangan khawatir, jangan takut, semua sudah dibayar. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi itu sebenarnya saya mau saudara percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dia sudah selesaikan segala sesuatunya. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. 24-25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Jadi waktu Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-murid di ruangan atas, saat itu Thomas nggak ada. Waktu Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, tunjukinlah tangan, lambung, semua sudah saya bayar, Thomas nggak ada di sana. Kemudian murid-murid yang lain menceritakan pasti kepada Thomas. Thomas, kita telah melihat Tuhan. Tuhan menunjukkan tangan, lambungnya. Dia berkata, shalom, artinya apa? Sudah dibayar semuanya. Kesehatan kita sudah dibayar, keutuhan kita sudah dibayar, berkat kita sudah dibayar. Dan dia sudah tunjukkan tangannya. Shalom, sudah dibayar. Dan Thomas bilang, sekali-kali kalau aku nggak cucukin tanganku ke dalam jarinya, lambungnya, aku nggak percaya. Thomas disebut Didimus. Thomas yang disebut Didimus. Didimus artinya dalam bahasa Ibrani, Didumos dalam bahasa Yunani, artinya apa? Kembar. Thomas si kembar. Thomas itu anak kembar. Tapi saudara nggak pernah menemukan saudara kembarnya Thomas dalam Alkitab. Siapa saudara kembarnya? Saudara dan saya. Oh, Thomas dia tidak mau percaya sebelum dia melihat. Saudara saya juga begitu kebanyakan. Saudara nggak mau percaya sebelum saudara melihat. Saya belum sembuh kok, masih ada benjolannya. Kesehatanmu sudah dibayar.
Percayalah. Selama saudara nggak percaya, saudara tidak bisa berjalan dalam hidup kebangkitan dan melihat penggenapan dari kebangkitan Tuhan. Amin. Thomas tidak mau percaya. Dan sebagian kita, bukan sebagian, mungkin semuanya, terkadang kita nggak mau percaya. Kita baru percaya ketika kita melihat. Sama seperti Thomas. Dia baru percaya kalau dia melihat. 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri lagi. Dan di situ Thomas ada. Dan Tuhan berkata, dengan penuh kasih, Tuhan berkata, Thomas, taruh jarimu di tanganku. Lihat tanganku. Sudah dibayar. Ulurkan tanganmu, taruh di lambungku. Sudah dibayar. Thomas, jangan kamu gak percaya lagi. Percayalah. Amin. Hari ini Tuhan mau bilang sama saudara, jangan kamu gak percaya lagi. Percayalah. Bilang sama kiri kananmu, percayalah. Waktu kamu percaya, kamu akan berjalan dalam hidup kebangkitan. Dan kamu akan melihat penggenapannya. Amin. Dan Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Aku percaya Tuhan. Perhatikan baik-baik. Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Dan waktu Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku, Yesus tidak menghardik Thomas. Saudara pernah ingat waktu ada seorang orang muda yang kaya yang datang sama Yesus, guru yang baik. Dan Yesus berkata, siapa yang bilang saya baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Yesus hardik. Kalau nggak benar, Yesus hardik. Tapi Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku. Yesus tidak menghardik. Artinya apa? Yesus betul-betul Allah. Dan dia betul-betul Tuhan. Amin. Jadi Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Mati buat dosamu. Bangkit untuk membenarkan saudara dan saya. Percayalah. Percayalah. Amin. Semua sudah dibayar. Saudara mau melihat penggenapan penyakitmu disembuhkan? Percayalah bahwa sudah dibayar. Berjalan di dalamnya. Dan lihat penggenapannya. Amin. Jadi kebangkitan Yesus memberikan kemenangan atas ketakutan. Yang kedua, ketidakpercayaan. Yang ketiga, memberikan kemenangan atas kegagalan. Alkitab menceritakan beberapa hari kemudian, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang menangkap ikan di Danau Galilea. Semalam-malaman. Tapi mereka tidak menangkap satu ekor. Satu ekor pun gak ada. Dan saya mau saudara mengerti, mereka adalah nelayan-nelayan yang handal. Bukan jadi nelayan 1-2 hari, enggak. Mereka lahir di daerah sana. Mereka dibesarkan di daerah sana. Mereka tahu betul seluk-beluk danau itu. Mereka tahu spot-spot di mana ada ikan, di mana nggak ada ikan. Tetapi pada malam itu mereka menggunakan kekuatannya, pengalamannya, keahliannya. Satu pun nggak dapat. Jadi perhatikan baik-baik. Bukan tentang pengalaman, bukan tentang keahlian. Tapi jawabannya adalah tentang Yesus. Semuanya tentang Yesus. Perhatikan baik-baik. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk? Semalam-malaman menangkap ikan, 1 ekor nggak dapat." Betapa frustasinya, betapa putus asanya. Tetapi Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya. Amin. Yesus yang dibangkitkan selalu hadir tepat pada waktunya. Amin. Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Kamu akan peroleh." Alkitab mengatakan mereka menebarkan jala ke sebelah kanan. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Semalam-malaman. Mereka mengandalkan kekuatan. Mengandalkan pengalaman mereka. 1 ekor nggak dapat. Tapi setelah Yesus berkata, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan." Tiba-tiba jalannya jadi magnet ikan. Semua ikan ketarik.
Wow. Kenapa ke sebelah kanan? Ini spesifik, setelah Yesus bangkit, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Saudara masih ingat, Yesus juga menyuruh Petrus menebarkan jala? Waktu Yesus mengajar, pinjam perahu Petrus. Betul? Setelah pinjam perahu Petrus, Yesus mau memberkati Petrus dengan ikan yang besar. Pergi ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Tidak ada kata sebelah kanan, hanya tebarkan jalamu. Dan Petrus mendapat ikan banyak. Tapi setelah dia bangkit, sebelah kanan. Kenapa nggak sebelah kiri? Sebelah kanan. Sebelah kanan tempat apa? Saudara masih ingat perumpamaan yang Yesus katakan tentang kambing dan domba? Dia menempatkan kambing di sebelah kiri, dan dia tempatkan domba di sebelah kanan. Dan kepada yang di sebelah kanan, kepada domba, dia berkata begini, terimalah kerajaan. Oke? Karena ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Kemudian Yesus berkata, dan orang-orang benar itu berkata. Wow. Sebelah kanan orang-orang bila manakah kami tahu bahwa engkau lapar, kami memberi engkau makan? Bila manakah kami tahu bahwa engkau haus, kami memberi engkau minum? Orang-orang benar. Jadi sebelah kanan berbicara tentang orang-orang yang dibenarkan karena iman. Setelah Yesus bangkit, dia berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kenapa? Kenapa setelah Yesus bangkit dia berkata begitu? Sebarkan sejarahmu ke sebelah kanan. Karena Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Setelah dia bangkit, untuk apa dia bangkit? Untuk membuat kamu menjadi orang yang dibenarkan. Dan waktu dia bangkit, dia mau murid-muridnya tahu, tebarkan jalanmu ke sebelah kanan. Kamu adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Apa yang terjadi? Mereka menarik ikan. Mereka memperolehnya. Yesus tahu apa yang kamu hadapi di hari-hari terakhir ini. Yesus tahu ada beberapa di antara saudara yang frustasi. Tidak menghasilkan. Tapi hari ini dia mau bilang sama kamu, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Artinya apa? Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, apapun bisnismu, apapun usahamu, miliki kesadaran bahwa kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kamu akan memperolehnya. Very simple. Kalau selama ini kamu menggunakan kekuatanmu, pengalamanmu, koneksimu yang begitu luas, pakai begitu banyak expert, berapa banyak orang yang frustasi di hari-hari terakhir ini? Nothing. Tapi melalui kebangkitan Yesus hari ini, Yesus berkata, dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan. Untuk apa? Untuk membuat kamu menjadi orang yang benar. Amin. Itu sebabnya dia berkata sama muridnya, lempar jaramu ke sebelah kanan. Semalaman kamu gunakan kekuatanmu, keahlianmu, pengalamanmu, nothing. Tapi mulai hari ini, miliki kesadaran, aku adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Ke sebelah kanan. Sebelah kanan adalah tempat di mana orang-orang yang dibenarkan karena iman. Dia mati karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan untuk membuat kita menjadi orang yang benar. Kalau saudara senantiasa memiliki kesadaran, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Inilah kalimat yang membuat saudara secara praktis berjalan dalam hidup kebangkitan Tuhan. Orang dunia boleh frustasi, orang dunia boleh putus asa. Tetapi apapun yang kamu lakukan, pekerjaanmu apapun, profesimu apapun, selalu setiap hari memiliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kalimat ini pendek, tapi sesungguhnya kalau saudara mau jabarin kalimat ini, saudara sesungguhnya mau berkata, Tuhan aku percaya Engkau diserahkan karena pelanggaran saya. Semua dosaku sudah dibayar lunas. Penyakitku sudah dibayar, damai sejahteraku sudah dibayar, kemiskinanku sudah dibayar. Dan hari ini Engkau bangkit sebagai membuat aku menjadi orang yang benar. Aku berjalan dalam hidup kebangkitan. Ketika saudara berkata demikian, sama seperti halnya muridnya menebarkan jala ke sebelah kanan. Saya mau kasih tahu, kamu akan memperolehnya. Dunia boleh mengandalkan kekuatan, pengalaman, koneksi, expert. Tapi buat saudara, buat saya yang percaya sama Yesus, kalau saudara mau berjalan dalam hidup kebangkitan Tuhan, selalu setiap hari miliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman.
dalam Kristus Yesus, kamu akan memperolehnya. Yang percaya boleh bilang amin. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun karirmu, apapun usahamu, apapun daganganmu, senantiasa miliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Saya berdoa, saudara hari ini mendapatkan pewahyuan seperti Yohanes. Eido, melihat kebangkitan Yesus dengan pewahyuan. Dan saudara menjadi percaya. Ketika kamu percaya, kamu berjalan dalam hidup kebangkitan, di mana dosa, kutuk, kematian ada di belakang saudara. Saudara hidup dalam hidup kebangkitan, saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam seluruh area kehidupan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, lemparkan jalanmu ke sebelah kanan. Lemparkan jalanmu ke sebelah kanan. Tuhan enak banget ya. Lemparin sebelah kanan. Apa terjadi? Tiba-tiba jalannya jadi magnet ikan. Semua ikan datang. Kalau saudara baca lebih lanjut lagi itu ada 153 ekor ikan. Teman saya di Israel bilang di danau ini, Danau Galilea, spesiesnya 153 ekor ikan. Artinya apa? Yesus memberkati mereka dengan semua yang ada di danau itu. Semua jenis. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang ada di dalam surga, di dalam Yesus. Jadi mulai hari ini miliki kesadaran. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus. Semua berkat rohani, pneumatikos blessing, berkat yang tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Dunia mau resesi, dunia mau sulit, dunia mau kekurangan. Tapi berkat ini datang dari surga kepada setiap orang yang dibenarkan karena iman. Jadi mereka yang dibenarkan karena iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham, orang yang beriman itu. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Hidup dalam hidup kebangkitan, percaya kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Ada begitu banyak hal-hal yang baik dari peristiwa yang telah kami lihat sesudah kebangkitan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami percaya kami adalah orang yang paling Tuhan sayang. Dan kepada orang yang paling Tuhan sayang, Kau akan menyatakan segala sesuatu yang telah Kau kerjakan melalui anak-Mu. Kami bisa melihat Eido dengan pewahyuan. Dan kami menjadi percaya. Ketika kami percaya, kami berjalan dalam hidup kebangkitan anak-Mu. Di mana dosa, kutuk, penyakit ada di belakang kami karena kematian anak-Mu. Dan anak-Mu dibangkitkan sebagai pembenaran kami. Hari ini kami menyadari bahwa kami hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kami adalah milik-Mu Tuhan, karena kami adalah sudah ditebus. Dan kami percaya Engkau tahu setiap detil kami, Engkau tahu setiap permasalahan kami, Engkau tahu segala sesuatunya tentang kami. Engkau peduli, Engkau mengasihi kami. Dan Kau selalu tepat pada waktunya, hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau akan memenuhi segala kebutuhan kami. Itu sebabnya kami senantiasa memiliki kesadaran, biarlah anak-anak memiliki kesadaran. Mereka adalah orang yang paling disayang Tuhan dan mereka adalah orang yang dibenarkan karena iman. Apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan. Apapun profesi mereka Tuhan, mereka akan memperolehnya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.